Halo teman-teman semua, kenalin aku Eva Yanti Agustina dari kelas 12 IPA 2. Kali ini kita akan belajar mengenai pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Dalam proyek ini, aku akan mempresentasikan hasil PPT aku yang udah tertera di atas ya teman-teman, yaitu mengenai pertumbuhan dan perkembangan daun sirih menggunakan ekstrak bawang merah sebanyak 0,5% dan air kelapa sebanyak 25%. Untuk info lebih lanjut, yuk kita simak PPT berikut. Tanaman sirih merupakan tanaman asli Indonesia yang tumbuh merambat atau bersandar pada batang pohon lain. Tanaman ini sangat mudah loh kita temukan di daerah atau di sekeliling kita dikarenakan pertumbuhannya yang dikatakan tidak sulit. Nah teman-teman, jika kita melihat atau menggeser ke slide selanjutnya, penelitian ini dilaksanakan dari bulan Februari hingga bulan Agustus 2018. Tepatnya di Laboratorium Biologi Universitas Tanjung Pura. Adapun rancangan penelitiannya yaitu faktor ekstrak bawang merah dan faktor ekstrak kelapa muda. Bahan-bahan yang dibutuhkan yaitu daun sirih sebagai bahan utama, tanah gembut, pupuk kandang, pasir, ekstrak bawang merah, air kelapa aquades, dan polybag ukuran 2 kg. Nah, jika kita menggeser ke slide selanjutnya, itu ada cara kerja ya teman-teman. Persiapan media tanaman. Seluruh tanaman dicampurkan dengan perbandingan 1:1. Jadi tidak lebih dari 1:1. Kedua, penyetekan tanaman. Batang sirihnya yang kita ambil, kita potong menjadi 2 bagian dan masing-masingnya kurang lebih sepanjang 10 cm teman-teman. Selanjutnya pemeliharaan tanaman. Pemeliharaan tanaman ini kita menyiramnya 2 kali dalam sehari. Namun, ketika datangnya hujan, maka kita hanya cukup untuk menyiramnya sebanyak 1 kali sehari aja ya teman-teman. Nah, selanjutnya pembuatan ekstrak bawang merah. Umbi bawang merahnya dikupas sebanyak 1 kg, kemudian dihaluskan dan disaring. Nah, ampas-ampasnya tidak kita ikutkan. Yang hanya kita ambil adalah si cairannya. Begitu juga dengan kelapanya ya teman-teman. Yang hanya kita ambil adalah si cairannya. Untuk ampas-ampasnya tidak kita ikutkan. Selanjutnya penanaman stek. Penanaman stek ini stek yang telah dipotong, kemudian larutannya kita rendam dengan steknya masing-masing selama 15 menit dan tanaman tersebut ditanam dengan posisi tegak ya teman-teman. Parameter pengukurnya menggunakan variabel pertumbuhan, jumlah daun basah, tinggi tanaman, dan berat basah, serta berat keringnya dan akar. Nah, kita dapat melihat di gambarnya, itu ada gambar stek daun sirih, ada gambar daun sirihnya, jadi bentuk gambar daun sirihnya seperti ini ya teman-teman. Untuk di polybag itu ada menggunakan ekstrak daun bawang, dan yang di dalam botol itu ada menggunakan ekstrak kelapa. Kita dapat menggeser lagi, ada analisis data. Data hasil pengamatan variabel pertumbuhan, jumlah daun, tinggi tanaman, berat basah, berat akar, dan berat kering akar dianalisis menggunakan uji 5% menggunakan SSPS 16. Jika terdapat beda nyata, maka akan dilanjutkan dengan uji Duchan taraf 5%. Garspers 1991. Nah, selanjutnya teman-teman, kita dapat melihat di slide ini bahwasanya kita dapat mengetahui hasil daripada proyek yang kita lakukan. Manakah pertumbuhan yang lebih cepat antara penggunaan ekstrak bawang merah atau penggunaan ekstrak air kelapanya. Nah, pada tabel ini atau di slide yang sudah tertera, kita dapat melihat dengan menggunakan ekstrak bawang merah, pertumbuhan jumlah daun itu terdapat 4,00. Kita dapat menggeser ke slide selanjutnya dengan menggunakan pengaruh air kelapa. Pertumbuhan jumlah daun sebanyak 3,33. Artinya pertumbuhan ekstrak bawang merah itu lebih cepat dibandingkan dengan pertumbuhan pengaruh air kelapa ya teman-teman. Kita dapat melihat lagi daripada segi tinggi tanaman. Di ekstrak bawang merah terdapat 31,67 kecepatan atau laju pertumbuhan yang diukur dengan sentimeter. Sementara kita dapat menggeser ke slide selanjutnya dengan menggunakan pengaruh air kelapa, itu hanya terdapat
19,67 tinggi tanaman yang dihasilkan. Selanjutnya kita beralih kepada berat basa tanjuk. Di berat basa tanjuk menggunakan ekstrak bawang merah terdapat 5,56% gram yang dihasilkan. Sementara dalam pertumbuhan berat basa tanjuk yang dihasilkan dari pengaruh air kelapanya hanya sebesar 19,67. Jadi reratannya lebih sedikit dibandingkan dengan ekstrak bawang merahnya. Nah, kita beralih lagi pada berat keringnya. Berat kering tanjuk menggunakan ekstrak bawang merah itu sebesar 0,92% teman-teman. Tetapi di pengaruh air kelapanya dia meningkat menjadi 3,06. Nah, berarti keunggulan pada ekstrak pengaruh air kelapa ini dia lebih unggul pada berat kering tanjuk daripada di jumlah daun ataupun di jumlah berat basah dan lain-lainnya. Selanjutnya kita beralih lagi kepada berat basa akar teman-teman. Di berat basa akar ini menggunakan ekstrak bawang merah terdapat pertumbuhan di angka 1,38, tetapi di penggunaan air kelapa dia menurun menjadi 0,50. Berarti pertumbuhannya teman-teman lebih tinggi daripada menggunakan ekstrak bawang merah. Nah, dari hasil yang sudah kita ketahui bersama tadi teman-teman, timbul nih pertanyaan, kenapa sih di pertumbuhan menggunakan ekstrak bawang merah dia lebih cepat dibandingkan dengan menggunakan ekstrak kelapanya? Nah, diduga teman-teman, ekstrak bawang merah 5,5% itu mengandung unsur hara, vitamin, dan sumber energi yang cukup untuk pertumbuhan stek sirih merahnya. Dan dikutip dari jurnal Kafrawi 2007 menyatakan bahwasanya ketersediaan zat makanan dan vitamin sangat mempengaruhi keberhasilan suatu pertumbuhan, terutama dalam ketersediaan bahan sumber energi seperti karbohidrat, lemak, protein, dan bahan-bahan sumber energi dalam stek sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan tunas dan akarnya. Itulah yang menyebabkan bahwasanya pertumbuhan akan stek sirih dengan menggunakan ekstrak bawang merah itu lebih besar dibandingkan dengan penggunaan ekstrak kelapanya teman-teman. Berdasarkan hasil penelitian ini atau proyek yang sudah saya lakukan, maka dapat disimpulkan bahwa perkembangan dan pertumbuhan tanaman sirih lebih baik menggunakan ekstrak bawang merah 5,5% dibandingkan dengan konsentrasi air kelapa sebanyak 25%. Maka penelitian ini dapat untuk kita tindak lanjuti bersama ataupun dapat untuk kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sekian dan terima kasih.